Martial Peak 3082. Tiga pemimpin angin liar, masing-masing memiliki keterampilan yang kuat, tak perlu dikatakan pemimpin pertama Seng Yao, kultivasi kuat dari alam Raja Origin Orde kedua, jika kamu melihat seluruh wilayah bintang, itu juga dapat menentukan peringkat keberadaan teratas. Meskipun pemimpin kedua Ma Chao Kun adalah orang yang gendut, tapi gendut itu bukan untuk makan terlalu banyak, itu juga modalnya untuk bertahan hidup. Pertahanannya sangat luar biasa, seperti keberadaan perisai daging, dengan lemak itu, dia bisa dan kekuatan orang kuat tingkat tinggi dalam beberapa gerakan tanpa kalah. Tentu saja, hanya beberapa gerakan, celah kultivasi tidak dapat ditebus oleh daging berlemak. Adapun pemimpin ketiga gaming, dia adalah pria kurus dan kokoh, yang paling mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, gerakan licik dan tak terduga, datang dan pergi tanpa jejak. Musuh yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling menakutkan, tombaknya mudah disembunyikan dan panahnya sulit dicegah. Orang yang tiba-tiba menyerang Lu Huaisuang tidak lain adalah gaming, pemimpin ketiga Wild Wind. Tebakan Lu Huaisuang sebelumnya benar, angin liar berangkat, memang tidak sendirian, kata-kata Ma Chao Kun tentang mereka memiliki hal lain untuk dilakukan hanyalah berbicara omong kosong ketika membuka matanya. Gaming, dengan kemampuan penyembunyian manusia supernya, diam-diam menyelinap ke sisi Lu Huaisuang, tepat ketika perhatian Lu Huaisuang tertarik oleh Ma Chao Kun dan He Wusui, duri yang membelah air menyerang badai dengan santai. Dia juga memiliki tingkat kultivasi alam Raja Origin urutan pertama, dan memiliki keuntungan dari serangan diam-diam. Dengan pukulan ini, dia yakin bahwa bahkan jika itu tidak membunuh Lu Huaisuang, itu cukup untuk melukainya dengan serius. Keluarga Lu dipimpin oleh Lu Huaisuang, selama wanita ini terluka parah, kucing dan anjing lainnya tidak cukup untuk dikhawatirkan. Semuanya ada dalam rencana. Tiba-tiba terjadi kecelakaan yang membuat gaming tercengang. Di siang hari, seorang pemuda compang camping berdiri di depan Lu Huaisuang, dengan tenang menatapnya, matanya tidak memiliki warna sedikit pun, tetapi gaming tidak bisa tidak melahirkan perasaan rendah hati. Pemuda di depan dia seperti gunung 10.000 meter, dia melihat ke atas, tetapi tidak dapat melihat pemandangan dari atas, bahkan titik tengah gunung juga merupakan awan kabut. Siapa orang ini? Dia telah memperhatikan orang ini ketika dia diam-diam mengintai, dan dia telah berbaring di kaki Lu Huaiseng, tanpa vitalitas, jelas mati. Tapi kenapa dia bisa berdiri lagi? Dan juga dalam sekejap, vitalitas yang sangat kuat meledak. Di mana ini orang mati? Jelas hidup dan sehat. Kepanikan hanya sesaat, gaming dapat berkultivasi ke tingkat tahap Origin King, hati dan kebijaksanaan adalah kelas 1, dia sedikit mempertimbangkan antara mundur dan maju, membelah duri air meledak cahaya dingin yang menyilaukan, dengan lebih cepat, kecepatan ke arah depan. Apapun dirimu, pada jarak sedekat itu, bahkan jika itu adalah Origin King Realm urutan ketiga, itu juga bisa membuat lubang keluar. Pergilah. Lu Huaisuang juga akhirnya sadar, melihat gaming tidak mundur tetapi maju, dengan cahaya ganas di matanya, dan pemuda di depannya tidak responsif, dia segera berteriak, satu tangan di bahunya, ingin menariknya kembali. Tapi dia terkejut bahwa pihak lain sebenarnya tidak bereaksi sama sekali, kakinya seolah-olah berakar di tanah, tidak hanya dia tidak menarik yang lain ke samping, tetapi hampir membuatnya jatuh, hampir mengenai punggung pihak lain. Suara renyah terdengar, kekejaman di wajah gaming menegang dan digantikan oleh ketakutan yang luar biasa, melihat ke arah pemuda itu, matanya bergetar hebat. Saat itu, dia membayangkan banyak skenario di benaknya. Kemungkinan terbesar adalah orang itu dibunuh olehnya, ada juga kemungkinan dia hanya terluka, ada juga kemungkinan pihak lain akan melakukan serangan balik, jadi dia akan melihat peluang untuk bertindak untuk itu. Tapi dia tidak mengharapkan situasi ini di depannya. Sisi lain tidak bergerak, membiarkan duri pemecah airnya mengenai dada. Daging dan darahnya tidak pecah, bahkan kulitnya tidak setengah rusak, tetapi cahaya duri yang membelah airnya sendiri menyala, warnanya sedikit gelap, dan hampir putus. Duri yang membelah air adalah artefak Origin King, tajam dan tak tertandingi, belum lagi tubuh daging dan darah, bahkan emas dan besi juga bisa ditusuk sesuka hati. Gaming bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan dari sisi lain, dengan kata lain, pemuda aneh ini menahan pukulannya dengan darah dan daging, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Ini masih manusia sialan. Gaming mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, pandai membunuh orang dengan satu pukulan, dan memiliki rasa bahaya yang tajam. Jadi ketika dia menemukan bahwa kekuatan penuh pukulannya sebenarnya tidak efektif, dia membuat keputusan sepersekian detik untuk mengguncang tubuhnya, tubuh kurusnya kabur dan sepertinya akan berbaur dengan udara. Dia harus melarikan diri. Keberadaan pemuda di depannya berada di luar persepsinya, dan jauh di dalam hati sebuah suara berteriak, melarikan diri atau mati. Pemuda itu perlahan mengangkat satu tangan, jelas tidak cepat, seolah-olah masih ada perasaan kaku, tetapi hanya meraih santai di depan, sudah membuat gaming seperti tangan besar memegang tenggorokannya, tubuhnya juga langsung mengeras. Kemampuan ilahi penyembunyian entah kenapa rusak. Keberanian gaming terbang dalam sekejap, hanya untuk merasakan kekuatan yang kuat datang dari lehernya,
seolah-olah itu bisa mematahkan lehernya kapan saja. Dia berjuang untuk membebaskan diri, tetapi tidak berhasil. Pemuda itu mengangkat tangannya dan mengangkatnya langsung. Situasi ini membuat orang merasa menyeramkan. Jika mereka tidak tahu identitas dan kekuatan gaming, itu bukan apa-apa. Tetapi gaming adalah realem Raja Void, bagaimana dia seperti ayam yang tidak berdaya dan ditangkap seperti ini dengan mudah. Ketiga tua, senyum pada Ma Chaokun akhirnya menghilang, wajah gendut itu penuh muram. Ekspresi He Wuzui juga muram, diam-diam menawarkan artefaknya, tatapannya melayang, sepertinya mencari jalan kembali. Dalam pandangan penuh semua orang, pemuda itu memandang gaming, memeriksa ke atas dan ke bawah, dan setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan merinding, lemah, terlalu lemah. Dia belum pernah bermain dengan tahap Origin King selama bertahun-tahun, musuh mana yang ditemui selama bertahun-tahun bukanlah budidaya generasi surgawi. Pada pandangan pertama, dia tidak akrab dengannya, tetapi juga memiliki beberapa kenangan, suasana hati, kompleks yang tidak bisa dijelaskan. Berpikir tentang masa lalu, dia juga seperti ini. Siapa kamu? Ma Chaokun bertanya dengan suara yang dalam, pikirannya melintas di wajah dan sosok beberapa penguasa utama Starfield, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menandingi pria di depannya. Dia belum pernah mendengar tentang seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa seperti itu. Sekelompok sampah, juga ingin tahu nama raja ini. Pemuda itu mendengus dingin. Nadanya merajalela hingga ekstrim, tetapi tidak ada yang memiliki perasaan tiba-tiba. Orang-orang berbicara besar, tetapi ada kekuatan yang sesuai. Jika orang lain mengatakan ini, itu hanya akan memancing tawa. Ma Chaokun bahkan tidak berani marah, menelan ludahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia tenangkan amarahnya, kami tidak memiliki mata. Tapi tolong bermurah hati untuk melewati saudara ketiga saya, kami akan pergi dari sini, dan tidak pernah datang lagi." Wajah itu disertai dengan hati-hati, memarahi He Wuzui berdarah di dalam hatinya. Si idiot tua keempat, dia bahkan tidak tahu keluarga lu memiliki pendukung yang begitu kuat, dia dan yang lainnya juga berlari untuk menemukan penghinaan, menendang pelat besi kali ini, tidak diketahui apakah mereka bisa pulang hidup-hidup. Jika mereka memiliki kesempatan untuk kembali, dia harus memutuskan dengan keempat yang lama. Terus bersamanya, cepat atau lambat mereka akan terbunuh. Jika kamu ingin datang, kamu bisa datang. Jika kamu ingin pergi, tidak ada hal yang murah di dunia ini. Pemuda itu mencibir. Meskipun dia sebelumnya dalam keadaan khusus, tetapi tidak mengabaikan sekitarnya, percakapan orang-orang juga terdengar di telinga, tentu saja tahu apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini. Meskipun dia bukan pahlawan, tapi tidak masalah membunuh orang yang datang di ambang pintunya. Hati Ma Chaokun menjerit pahit, tetapi hanya bisa berulang kali menurunkan postur. Yang mulia tolong gambarkan jalan, angin liar saya akan mengenalinya. Dia bahkan tidak bisa melihat kedalaman kultivasi pihak lain, jadi dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjadi musuh, kalau tidak mengapa dia menginjak-injak dirinya sendiri seperti ini. Dia setidaknya seorang pria dengan wajah. Pemuda itu mengerutkan kening dan sangat membenci pria kulit putih gemuk ini, yang tidak memiliki tulang punggung sama sekali dan tidak bisa memprovokasi dia untuk membunuh. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba datang dari langit, dan pada saat yang sama, seluruh atmosfer langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat berbahaya, ada busur guntur di udara yang mulai berkeliaran. Wajah semua orang berubah, melihat ke atas ke langit, hanya untuk melihat bahwa awan entah bagaimana memiliki pusaran gelap, dan di pusaran itu, tampaknya ada naga listrik yang berenang, memancarkan atmosfer yang menghancurkan surga. Apakah kamu sangat bosan jalang? Aku telah bersembunyi begitu dalam. Pemuda itu juga melihat ke atas, dan tiba-tiba mengumpat. Lu Huaisen mengerutkan kening, ekspresinya aneh menatap punggung pemuda itu. Apakah ini kutukan ke surga? Tiba-tiba semburan simpati muncul di hatinya, kultivasi pemuda ini tampaknya sangat kuat, tubuhnya juga sangat tampan, sekilas penampilannya tidak buruk, kenapa kepalanya sepertinya memiliki sedikit masalah? Jika tidak, kutukan langit untuk apa? Surga cemburu dengan bakat. Pikiran ini muncul di benak Lu Huaisuang. Pikiran itu belum selesai. Ada suara berderak yang keras, mengguncang gendang telinga orang, seolah-olah menanggapi kutukan pemuda. Dari pusaran awan, setebal ember petir meledak, menghubungkan langit dan bumi. Seperti sikat Tuhan, langit dan bumi akan terbelah. Rambut semua orang berdiri, yang paling dekat dengan pemuda Lu Huaisuang lebih pucat. Tidak ada alasan lain, petir sebenarnya datang langsung ke pemuda, targetnya jelas, posisi yang akurat. Hukuman petir. Pemuda ini telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga langit dan bumi tidak akan membiarkannya hidup. Pergi. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, meraih kerah Lu Huaisuang, dan melemparkannya dengan tangannya. Sebelum Lu Huaisuang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, seluruh tubuhnya terbang keluar seperti anak panah dari seutas tali. Kemudian dia melihat sambaran petir di tubuh pemuda itu, rambut hitam pemuda itu langsung berdiri, dengan dia sebagai pusatnya, sekitar 100 meter, adalah lautan petir. Beberapa seniman bela diri yang menghindari bahkan tidak bisa berteriak, tiba-tiba berubah menjadi apa-apa,
Bau daging yang hangus menyebar pada saat yang sama, seolah-olah seseorang sedang memanggang daging, baunya naik ke hidung, menjijikkan. Petir menyambar 10 napas kerja penuh, dalam 10 napas ini, kilat di langit, seperti cahaya bulan yang keluar, terus-menerus mengalir, pemuda itu disambarnya dan tubuhnya berkedut, seolah-olah ada wabah, terlihat semua menyakitkan.